Daerah Jakarta Selatan. Daerah Jakarta Selatan, daerah Jalan Rasuna Said. Nah, untuk mengetahui proses penggerebekan, pengungkapan kasus yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya, kita segera coba tanyakan dengan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ada Jun Komisaris Besar Polisi Jean Calvin Simanjuntak. Selamat pagi, Pak Wadir. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi Mbak. Pak Wadir, bisa dijelaskan Pak Wadir pengungkapan yang dilakukan, kronologi singkatnya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya di tanggal 28 Agustus kemarin, informasi masyarakat yang kita dapat adanya kumpul-kumpul terkait dengan komunitas gay ini. Perlu saya jelaskan bahwa pada saat penangkapan di tanggal 28 itu adanya sekurang-kurangnya 56 yang kita amankan. Namun demikian, ini kita bagi dua. Yang pertama adalah kelompok yang mempersiapkan, yang merencanakan, yaitu panitianya dan penyelenggara. Yang kedua adalah kelompok yang merupakan peserta. 9 orang yang penyelenggara dan sisanya 47 adalah yang peserta. Pada saat itu memang penyelenggara ini, 9 orang ini memiliki peran-peran yang sudah direncanakan dari awal. Yang pertama adalah yang menerima tampungan, transferan rekening dan penyewa kamar. Itulah yang kita sebut tersangka TRF. Dan yang kedua, mulai dari yang meregistrasi. Kemudian yang ketiga, yang mempersiapkan konsumsi. Yang keempat, yang seksi keamanan yang memfilter barang-barang dan orang-orang yang masuk ke dalam kamar tersebut. Dan yang terakhir adalah yang bagian menjaga barang-barang yang ditinggalkan milik peserta. Perlu juga saya jelaskan bahwa rangkaian ini kami sudah melihat bahwa ada pembagian 3 tahapan yang ada. Mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap persiapan, dan ketiga adalah tahap pelaksanaan itu sendiri. Itu yang kita perlu jelaskan. Mulai dari tahap perencanaan, ternyata di awal Agustus ini penyelenggara 9 orang ini yang diprakarsai oleh tersangka TRF ini sudah menanyakan di grup yang milik komunitas, mohon maaf, homoseksual gay itu tersebut. Komunitas itu, sosial media yang ada 2. Yang pertama WhatsApp group dan yang kedua adalah Instagram yang milik mereka. Membersnya untuk ada 150 orang dan Instagram ada 80 orang. Di-share lah, ditanyakan di grup itu adanya rencana untuk kumpul-kumpul pemuda, itu awalnya terlebih dahulu. Ternyata secara mayoritas perencanaan yang akan dilaksanakan kegiatan event pertemuan yang di tanggal 28 dan tanggal 29 pada saat dilakukan penggerebekan, itu mayoritas mereka menyetujuinya. Sehingga pada saat pada umumnya setuju, meningkatlah untuk perencanaan kumpul-kumpul dan mendiskusikan 2 kali, Mbak. 2 kali. Yang pertama adalah tersangka TRF ini melakukan pertemuan dengan 4 tersangka lainnya untuk merencanakan kebutuhan-kebutuhan apa berupa anggaran dan lain-lain yang akan dibutuhkan untuk event itu tersebut. Kemudian pertemuan yang kedua, ini uniknya lagi, bahwa perencanaan itu akan menyusun struktur ataupun tugas-tugas mereka, skema kepanitiaan. Dan di situ akan membicarakan berapa banyak peserta yang akan diundang untuk dilakukan event itu tersebut. Sementara itu, Mbak. Proses rekrutmennya seperti apa, Pak? Kemudian ada banyak sekali puluhan orang yang kemudian ikut dalam acara ini. Basicnya mereka menggunakan, karena mereka kan suatu komunitas yang diakomodir dengan suatu sosial media, grup WhatsApp grup dengan Instagram. Untuk tersangka TRF itu sekali lagi untuk menanyakan kepada grup member yang ada di situ di WhatsApp grup, disampaikan
untuk rencananya melaksanakan kegiatan yang terjadi di tanggal 28 malam itu tersebut. Umumnya mereka setuju, maka itulah direncanakan 2 kali pertemuan yang sudah ditunjuk oleh tersangka TRF. Sehingga setelah tahapan perencanaan ini selesai, masuklah tersangka TRF membuat undangan yang berbentuk digital untuk kumpul-kumpul pemuda yang akan direncanakan di tanggal 28 di salah satu hotel di Bilangan Kuningan, seperti itu. Pak Wadir, ada unsur ekonomi dalam kegiatan ini Pak? Artinya ada keluar biaya kah begitu? Dan lokasi ini apakah lokasi milik dari salah satu dari 9 atau TRF tadi atau mereka menyewa Pak? Baik, sejauh ini dengan undangan yang sudah disampaikan secara digital dan pada umumnya mayoritas pada setuju untuk dilakukan kegiatan tersebut, untuk kebutuhan biaya itu kan pertemuan yang pertama. Jadi untuk satu orang yang di-invite untuk hadir di dalam pertemuan event tersebut itu biaya Rp150.000 per satu orang. Namun demikian, apabila mengajak sekurang-kurangnya, mohon maaf 3 orang, itu biaya Rp350.000. Tersangka TRF pada saat menyewa, meng-hire untuk lokasi tersebut adalah lokasi yang bukan milik mereka, tetapi mereka menyewa di salah satu tempat di Bilangan Kuningan. Selesai perencanaan, barulah masuk tahap persiapan untuk di tanggal 28 itu tersebut, Mbak. Oke, ini tadi Pak Wadir mengatakan ini kan adalah komunitas ya. Komunitas ini sudah terbentuk berapa lama, Pak? Khusus komunitas mereka, ini dibentuk di awal tahun 2018 sampai dengan tahun ini. Apa yang sudah dilakukan pertemuan komunitas ini sekurang-kurangnya, dan ini sudah kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, ini ada 6 kali. 2018 itu dilakukan 2 kali pertemuan. 2019 dilakukan 2 kali pertemuan. Dan di tahun ini 2 kali pertemuan. Yang pada umumnya dilakukan di tempat-tempat Bilangan Jakarta. Dan itu mereka selalu berpindah-pindah. Demikian. Oke. Baik. Pak Wadir, Pak AKBP Jean Calvin, kita lanjutkan diskusi kita Pak. Bersama Pak Wadir ini ada juga kami menyamarkan identitas yang bersangkutan. Ini kita menyebutnya mantan pelaku LGBT, ada Robert ya. Nah nanti Robert ini juga ingin kita dalami juga keterangannya begitu terkait sepak terjang komunitas ini ya. Termasuk juga laporan langsung rekan kita Maria Asegaf. Nanti di lokasi ya? Lokasi yang digerebek oleh Polda Metro Jaya pada 28-29 Agustus kemarin ya. Sesaat lagi pemirsa kami akan kembali. Ya, Rivi, kita ingin langsung update ya dan mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga informasi terbaru dari lokasi yang dijadikan penggerebekan oleh pihak kepolisian terhadap puluhan pelaku atau orang yang diduga melakukan pesta seks sesama jenis. Sudah ada rekan kami di sana, ada Maria Asegaf. Maria. Iya, selamat pagi Rivi, Vita dan juga pemirsa. Kami pun kemudian mendatangi lokasi penggerebekan di sebuah apartemen di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan. Jika kami melihat memang nampak depan tidak ada hal yang nampak berbeda dari hari biasanya, bahkan nampak begitu normal begitu. Hanya saja jika kami melihat sejak tadi memang ada beberapa pihak keamanan dari hotel yang kemudian berjalan-jalan mengelilingi area sekitar hotel dan juga apartemen itu untuk kemudian mengontrol situasi. Nah, kami pun juga tadi kemudian tidak diperkenankan untuk mendekat. Bahkan kami pun saat ini berada di jarak antara sekitar 20 meter dari depan hotel dan juga apartemen di Bilangan Setiabudi yang pada hari kemarin pada tanggal 28 Agustus kemarin dilakukan penggerebekan oleh Ditkrimsus Polda Metro Jaya mengenai sebuah pesta seks sesama jenis. Dalam hal ini adalah laki-laki dan untuk saat ini memang sudah ada
9 tersangka dari 56 orang yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, kami pun tadi juga kemudian tidak dapat mendapatkan konfirmasi dan juga respon dari pihak apartemen sendiri. Kami pun kemudian juga melakukan klarifikasi atau meminta informasi dari pihak Polda Metro Jaya. Dalam hari ini adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Yusri Yunus, yang kemudian juga menjelaskan bahwa memang rencananya pada hari ini akan diadakan rekonstruksi dari penggerebekan pesta seks sesama jenis, dalam hal ini adalah laki-laki, pada tanggal 28 Agustus kemarin, yang rencananya rekonstruksi tersebut akan digelar pada hari ini sekitar pukul 10 nanti. Namun hal ini pun juga masih nanti akan menunggu konfirmasi lagi apakah betul akan berlangsung pada pukul 10 ataupun tidak. Nah, kemudian juga dijelaskan memang tidak ada nampak hal berbeda dari sebuah apartemen di Bilangan Setiabudi ini, hanya saja pihak kepolisian kemudian memasang garis polisi berwarna kuning di kamar yang disewa oleh sekelompok tersangka ini untuk melakukan sebuah pesta sesama jenis, dalam ini adalah laki-laki, yaitu di lantai 6, yang kemudian di badan pintu tersebut telah dipasangi garis polisi menyilang berwarna kuning oleh pihak kepolisian. Nah, saat ini pun kami kemudian juga masih dipantau oleh sejumlah pihak keamanan dari pihak gedung, dikarenakan memang beberapa dari petugas keamanan juga kemudian terus memantau sekitar lokasi, dan kami pun nanti akan informasikan pula apakah rekonstruksi dari kejadian ini akan dilakukan pada pukul 10 pagi ataupun nanti ataupun tidak begitu. Sementara kembali ke Anda Rivi dan juga Vita. Ya, Maria Assegaf tetap di lokasi sambil menunggu perkembangan terbaru mengenai rekonstruksi ya. Nanti coba kita konfirmasi juga ke Pak Wadir juga. Ada juga Robert nih ya. Ini bukan nama sebenarnya. Robert, selamat pagi Robert. Iya. Robert mengenal wajah yang viral di sosmed ataupun juga yang diliput oleh tim kami di lapangan saat penggerebegan dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya? Salah satunya kenal. Salah satunya kenal. Apakah yang inisial TRF itu juga Anda mengenal? Iya, saya kenal. Di mana Anda mengenal dia? Udah lama waktu itu dikenalin sama teman dan satu grup sama WhatsApp juga, komunitas. Apakah grup WhatsApp itu masih aktif sampai sekarang? Aktif sampai sekarang. Artinya tidak mengganggu kegiatan yang digerebek oleh jajaran kepolisian kemarin ini? Oh, untuk saat ini sepi untuk grup WhatsApp, cuman sebelum kejadian ini masih ramai. Cuman karena ada kejadian ini, jadi aktivitas di grup WhatsApp itu mulai sepi. Oke. Mas Robert ini kenal TRF ini dari tahun kapan, Mas? 2014, 2015. 2014, 2015 tergabung di dalam komunitas grup WhatsApp. Memang ada sering kegiatan seperti ini, Mas, yang viral? Ya, sering, lumayan sering. Cuman untuk tidak hanya mungkin di sebuah apartemen, tapi kita juga sering istilahnya kopi darat, baik di kafe atau bahkan ngumpul di kos-kosan atau mungkin hanya sekedar traveling di kota lain dan sebagainya. Jadi tidak hanya kegiatan itu aja, kita juga sering mengadakan perkumpulan lain, namun mungkin di beda-beda tempat, tidak hanya di... Kemarin, Mas, yang kegiatan di Setiabudi ini, Mas Robert dapat undangan juga nggak? Dapat undangan, cuman karena saya sedang pandemi dan saya mematuhi aturan pemerintah yang tidak boleh berkumpul-kumpul, jadi saya tidak mengikuti. Cuman sebelum-sebelumnya saya sempat seringkali dapat invitation hal-hal yang sama seperti ini. artinya Mas Robert masih mau hadir kalau misalnya diundang gitu, bukankah itu sudah masa lalu buat Mas Robert? Kalau untuk diundang saya masih mikir-mikir karena biasanya invitation itu datang untuk informasinya, kejelasannya itu tidak langsung menjurus kepada pesta seperti itu, cuman mengadakan perkumpulan saja di tempatnya di mana, di jamnya berapa ditentukan. Namun karena waktu kejadian ini memang saya tidak minat untuk berkumpul-kumpul, jadi saya memang tidak minat hadir aja. Okay. Latar belakang orang-orang ini Anda mengenal juga nggak? TRF ini apa kesehariannya, aktivitasnya? Pekerja kantoran biasa. Pengusaha atau apa gitu? Pekerja kantoran aja di salah satu kantoran swasta di Jakarta. Dan peserta-peserta ini Anda tidak cukup banyak mengenal berarti? Beberapa saya mengenal,
Jadi ada yang mahasiswa, Oh. kemudian ada yang pekerja kantoran, bahkan yang sebelum-sebelumnya juga ada salah satu yang dari selebritis juga pernah ada yang saya kenal. Oke, ini pesertanya rata-rata usia berapa kalau ada di komunitas Mas Robert? Kalau untuk usia macam-macam, karena ini Paling komunitas muda? paling muda itu yang saya kenal sekitar usia 21 tahun. 20 sampai 21 tahun. Dari mereka yang 9 orang digiring oleh aparat ini nih ya di Polda Metro Jaya, perawakannya dewasa ya, Mas Robert ya? Iya, perawakannya dewasa karena ada yang dewasa juga yang sekitar umur 30-an lebih, 35 lebih, cuman ada yang muda juga. Mas Robert, alasan orang-orang atau peserta yang kemudian join atau gabung ke member yang acara ini apa Mas? Biasanya Mas? Ya karena fun, terus mungkin hasrat mereka untuk melakukan sesuatu seperti itu dan karena kesenangan untuk berkumpul komunitas saja. Nggak takut, Mas Robert? Karena kan banyak kejadian ya, ini justru berujung kepada hal-hal yang fatal ya. Ya. Kalau saya pribadi takut, mengingat sebelum ini sebenarnya sudah banyak sekali untuk kasus penggerbekan. Kalau saya pribadi takut, makanya kenapa saya tidak minat lagi untuk datang investigasi seperti ini. Cuman kalau untuk teman-teman saya yang lain, mungkin mereka masih bersikap bodoh amat dan bersikap cuek. Jadi saya ya terserah pribadi masing-masing aja. Oke, saya ke Pak Wadir. Pak Wadir, sesuai dengan judul kita pagi ini Pak Wadir, singkat sebelum kita jeda lagi nih Pak Wadir. Kita masih pandemi, ya kan? Berkumpul lebih dari, apalagi sekian banyak orang, 50 orang kata Pak Wadir tadi. Apakah ada yang terjangkit COVID atau terjangkit virus yang lain? Ya, setelah tanggal 28 malam itu pertemuan dan tanggal 29 subuh 00.30 dilakukan penggerebekan oleh pihak petugas. Faktanya setelah dilakukan kita akan melakukan pengecekan seluruh pelaku yang kita amankan tersebut. Sejauh ini kita sudah melakukan protokol kesehatan terkait dengan hal itu. Tidak ditemukan terkait dengan reaktif ataupun dari hasil rapid test yang kita lakukan. Hasilnya? Ya, hasilnya non reaktif semuanya. Non reaktif. Untuk yang bersifat virus lain? Sejauh ini memang kita lakukan tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan terkait dengan 56 tentunya semuanya. Namun demikian dalam hasilnya ini kami hanya mengatakan yang saya sebutkan tadi. Namun untuk yang lainnya itu kita lagi lakukan pemeriksaan dan nanti kita akan sampaikan. Baik, terima kasih Pak Wadir. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Kami kembali hadir. Ya, saya mau langsung lanjut ke Mas Robert. Mas Robert, Mas Robert dan juga teman-teman yang tergabung dalam komunitas ini sempat pernah melakukan pemeriksaan kesehatan berkala tidak? Sering sekali untuk pemeriksaan kesehatan berkala, terutama tes HIV. Hasilnya? Hasilnya kebetulan saya negatif, tapi ada beberapa teman yang akhirnya terdeteksi positif dan memang langsung ditindaklanjuti untuk proses berikutnya. Ini kan penyakit mematikan, Mas Robert. Nggak takut ya? Takut, kalau dibilang takut. Lantas apa Mas yang membuat Mas Robert akhirnya kemudian berhenti nih gitu? Karena semakin, kalau saya pribadi karena saya sadar akan kesehatan dan kebetulan saya juga takut terjadi hal yang sama yang terjadi sekarang seperti penggerbekan segala macam. Jadi saya memutuskan untuk jarang sekali untuk ikut-ikut gabung dalam komunitas LGBT. Apalagi yang dilakukan oleh kepolisian kan sudah tepat ya, maksudnya bila mana ada unsur pelanggaran hukum ya tentu semua akan diciduk begitu, Mas Robert. Ya, kalau saya pribadi memang jarang dan sampai sekarang pun masih
belum minat untuk mengikuti atau berkumpul-kumpul komunitas. Cuman kalau untuk teman-teman yang lain itu masih sangat sering sekali untuk kumpul-kumpul dan segala macam. Oke, Pak Wadir, AKBP Jan Calvin Simanjuntak, dari barang bukti yang diamankan, tentunya kan kepolisian ini kan bergerak karena memang adanya dugaan indikasi pelanggaran pidana begitu. Penjelasan dari Pak Wadir mungkin Pak Wadir. Baik, terima kasih. Segala sesuatu yang melawan hukum itu tidak boleh dilakukan. Tadi saya sudah menjelaskan 3 tahapan yang dilakukan dalam kegiatan event ini, komunitas ini. Tadi sudah persiapan, perencanaan sudah, sekarang masuklah kita ke tahap persiapan. Ternyata pada saat persiapan di tanggal 28 Agustus di siang hari, tepatnya 12.00, ternyata tersangka TRF ini sudah mulai untuk registrasi check-in dan mempersiapkan kamar yang sudah dipersiapkan, memasukkan kelengkapan barang-barang yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan malam harinya, event itu tersebut. Persiapan itu dilakukan dengan sedemikian rupa dan juga pada saat itu disusun siapa-siapa nantinya yang akan menyambut para peserta di lobi. Kemudian pada saat naik ke lokasi kamar tersebut akan diulang registrasinya, dicocokkan tamunya, karena setiap undangan, setiap peserta yang datang diwajibkan untuk menyampaikan ketibaannya di WhatsApp grup itu tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tiba. Setiap 1 jam sekali barulah dilakukan penjemputan oleh yang bagian menjemput tamu tersebut sampai dengan ke atas. Disitulah terjadinya persiapan yang saya lakukan. Yang kita sita itu buku registrasi, buku tamu, kemudian biaya penyewa lokasi tersebut, kemudian dengan alat-alat yang dilakukan terkait dengan seksual yang dilakukan. Oke, Pak Wadir, Vi ini kan sudah 2007, bahkan nggak cuma tahun 2020, 2017 juga ada, ya kan? 2018 juga ada. Nah, Pak Wadir, melihat fenomena ini seperti apa sih Pak dari pihak kepolisian Pak? Dari 2017 loh Pak, beberapa kali kejadian penggerebekan seperti ini terjadi. Baik, terkait dengan perilaku ataupun apa yang dilakukan komunitas ini yang kami sidik saat ini, yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam berita acara penyidikan, memang khusus komunitas ini diakui dan ini masih kami dalami dan kembangkan terkait dengan apakah ada kaitan dengan komunitas lainnya yang melawan hukum. Faktanya di 2018 sampai dengan saat ini berarti sekitar 3 tahun, sudah sekurang-kurangnya setiap tahun 2 kali pertemuan dan untuk totalnya terkait dengan hal ini ada 6 kali pertemuan. Ini masih berkelanjutan kita tanyakan apakah ada terkoneksitas dengan kemungkinan komunitas-komunitas lainnya. Setiap kegiatan di event ini itu sesuai dengan undangan akan direncanakan mulai jam 9 malam 21.00 sampai dengan subuh esok paginya 03.00. Peraturan yang mereka lakukan adalah tidak boleh satupun peserta yang keluar sebelum 03.00. Itulah tahapan persiapan yang saya sampaikan tadi. Sehingga berakhirlah kita di tahap pelaksanaan yang di durasi 21.00 sampai dengan 03.00. Inilah semua perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara dan peserta itu tersebut, yang dilakukan eksploitasi seksual dan kemudian juga terkait dengan fasilitas pornografi dan percabulan yang ada. Adakah yang kembali diamankan dalam penggerebekan saat ini mereka yang terlibat juga dalam 2017 dan 2018 Pak Wadir? Singkat saja. Ya, sejauh ini apa yang sudah dilakukan tim penyidik, mereka mengatakan 2018 sampai 2020 6 kali pertemuan diakui oleh mereka. Terkait dengan sebelumnya apakah pernah dilakukan terkait dengan 9 tersangka yang kita amankan, sudah pernah dilakukan hal yang sama sebelumnya, sejauh ini kita belum temukan. Namun demikian ini kan masih berantai bertahap dan kita estafet untuk pemeriksaannya. Sekali lagi kami mengatakan bahwa
setiap kegiatan hal seperti ini yang melawan hukum, Ya. eksploitasi seksual dan segala macam terkait dengan hal ini tidak boleh lagi terulang. Ya, itu adalah bentuk pelanggaran pidana begitu. Ancaman hukuman untuk 9 tersangka ini. Untuk persangkaan konstruksi pasal yang kami terapkan terkait dengan kasus ini khususnya kita menerapkan untuk KUHP 296 dan terkait dengan undang-undang pornografi ada di pasal 33, pasal 36 kita juntukan di ayat 7 dan ayat 10. Ini sekurang-kurangnya 15 tahun Mas penjara. Ancaman. Oke, ada dilakukan kegiatan pagi ini. Tadi rekan kami di lapangan ada informasi rekonstruksi. Ya, ya. Baik, setelah ini tahapan progres penyidikan kami akan melakukan rekonstruksi. Kemungkinan kita akan lakukan jam 1 siang nanti. Kenapa kita lakukan? Ini kita akan persesuaian antara apa yang ditemukan penyidik pada saat dilakukan proses penyidikan dengan fakta di lapangan untuk persesuaian masing-masing adegan. Ini akan kita lakukan siang hari ini. Kemungkinan ada 21 adegan yang saya sebutkan tadi, mulai dengan tahap perencanaan bagaimana ini akan dilakukan pertemuan-pertemuan, kemudian meningkat ke tahap kedua persiapan, bagaimana para tersangka ini mempersiapkan lokasi tersebut, buku-buku registrasi yang ada, dan yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan yang dilakukan mulai jam 21.00 sampai dengan 03.00. Nanti rangkaiannya mungkin akan bisa berkembang 21 adegan minimal. Baik, terima kasih Pak Wadir dan juga Mas Robert atas informasinya dan juga telah berdiskusi pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga sehat selalu.